Oke teman-teman, kita udah belajar tentang konsep kontinuitas dan penurunan persamaan Bernoulli. Hari ini kita akan belajar tentang konsep Venturi meter. Venturi meter itu adalah sebuah aparatus atau alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan fluida yang sedang mengalir di dalam sebuah pipa. Pipanya itu misalnya nggak terbuat dari kaca, kita nggak bisa lihat dalam pipa itu mengalirnya seperti apa. Maka kita aplikasikan Venturi meter untuk melihat atau mengukur kecepatan fluida dalam pipa. Venturi meter itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Ya. Gitu, teman-teman ya. Jadi sebuah pipa dengan penampang apapun, misalnya penampangnya lingkaran, yang diameternya sekonyong-konyong atau sewaktu-waktu itu dirubah. Ya, lalu ketika dia dirubah, kita lihat perubahan static pressure. Kita sudah belajar tentang static pressure, gitu teman-teman ya. Jadi misalnya ini adalah titik 1. Nah ini adalah titik 2, teman-teman ya. Titik 1 dan titik 2 itu dilewati oleh streamline yang sama secara konseptual. Kita nggak bisa lihat sebenarnya, tapi kita asumsikan, gitu ya. Streamline-nya sama, gitu ya. Maka Bernoulli equation itu bisa diaplikasikan di titik 1 dan di titik 2 gitu ya. Kalau misalnya kita taruh sebuah pipa ke atas, ya, di atas titik 1 dan di atas titik 2 gitu ya teman-teman ya. Nah pipa ini terhubung dengan udara di atas. Udara itu tekanannya tekanan atmosfer gitu teman-teman ya. Maka di dalam pipa ini akan naik fluida kalau memang tekanan di dalam pipa ini lebih besar dari tekanan atmosfer. Jadi hati-hati teman-teman ya, kalau tekanan di dalam pipa ini lebih kecil dari atmosfer, teman-teman colok dengan pipa yang punya keterbukaan terhadap udara, maka yang terjadi adalah udara itu akan masuk ke dalam pipa. Jadi teman-teman sebelum tancepin pipa ini ke dalam pipa utama, yakin dulu bahwa pressure di dalam pipa ini lebih besar dari atmosfer. Kalau demikian, maka fluida dalam pipa ini akan naik, ya kan? Dia akan naik dengan ketinggian tertentu, gitu teman-teman ya. Nah, ketika dirubah diameternya, ini misalnya diameter 1 atau A1 lah gitu ya, A1, penampang 1, luas penampang 1, ini luas penampang 2, gitu ya. Nah, ketika dirubah, dikecilkan, A2 lebih kecil, maka tadi kita sudah belajar bahwa U2 itu pasti akan dipercepat kan. U2 akan dipercepat, dan kalau kita mau ukur static pressure-nya, maka ini akan berkurang sebenarnya. Kenaikan fluida ini akan berkurang. Taruhlah ini naiknya itu H1. Ini naiknya itu H2 gitu ya. Kita bisa aplikasikan ya, maka di sini adalah delta H gitu ya. Kita bisa aplikasikan persamaan Bernoulli di titik 1 dan di titik 2. Jadi persamaan Bernoulli di titik 1 dan di titik 2 adalah P1 rho G plus U1 kuadrat dibagi 2G plus Z1 sama dengan P2 dibagi rho G plus U2 kuadrat dibagi 2G tambah Z2 gitu teman-teman ya. Karena U1 dan U2 itu sejajar di koordinat Z, maka ini saya bisa coret gitu kan. Karena Z1 sama dengan Z2 gitu. Maka P1 dibagi rho G ditambah U1 ya, U1 dikalikan A1 itu harus sama dengan U2 dikalikan A2. Kenapa? Ini kontinuitas. Continuity yang kita udah belajar di kuliah sebelumnya. Maka U2 itu adalah U1 dikali A1 dibagi A2. Selalu nih, teman-teman ya. Ini kita bisa masukkan ke sini sekarang. Ya, U1 kuadrat dibagi 2G sama dengan P2 kuadrat dibagi rho G ditambah. Nah, sekarang U2-nya itu adalah U1 A1 A2 gitu ya. Jadi ini bisa disimplifikasi menjadi U1 A1 A2 kuadrat gitu semuanya ya dibagi 2G gitu teman-teman. Ini bisa kita aplikasikan sehingga perubahan tekanan dari titik 1 dan titik 2 itu berhubungan dengan perubahan kecepatan dari titik 1 ke titik 2 gitu ya.
Kalau kita simplifikasi, misalnya sekarang, P1 dikurang P2 dibagi rho G, itu sama dengan, kalau ini dipindahkan ke sudut kanan, itu jadi A1 dibagi A2 kuadrat dikurang 1 dikali U1 kuadrat dibagi 2G, gitu teman-teman kan. Karena ini dikurang ini, itu adalah A1 kuadrat dibagi A2 kuadrat dikurang 1, ya kan. Nah, maka perubahan tekanan itu bisa dikuantifikasi seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Venturi itu kan untuk mengukur kecepatan, ya kan. Kita harus tahu P1 dan P2 ini berapa bedanya. Nah, kita tahu dari sini, teman-teman. Ya. P1 itu kan adalah rho GH1. Ya kan? Sedangkan P2 adalah rho GH2. Maka P1 kurang P2 itu adalah rho GH1 dikurang H2 gitu kan. Yang adalah delta H. Gitu kan teman-teman ya. Ini dari hidrostatik. Ya kan, dari hidrostatik. Nah, ini kita simpan nih teman-teman ya. Ini kita simpan. Kita substitusi ke dalam sini sekarang. Ingat, rho G delta H. Oke, kita simpan. Kita masukkan ke dalam sini. Jadi, rho G delta H dibagi rho G sama dengan A1 per A2 kuadrat minus 1 dikali U1 kuadrat dibagi 2G. Nah, ini kita bisa coret, bisa coret. Jadi, delta H adalah seperti itu. Nah, sekarang kita bisa, saya kehabisan ruangan. Maka U1 itu adalah delta H dikali 2G dibagi ini semua, gitu kan. Square root ya. 2G delta H dibagi A1 dibagi A2 kuadrat kurang 1 dikali U1 kuadrat. Dibagi demikian. Ya. Oke, jadi ini adalah U1 yang kita bisa ukur sekarang. Gitu ya. Agak berantakan. Oke, teman-teman. Jadi U1 sekarang kita bisa tahu lewat perubahan dari delta H yang kita bisa lihat, karena ini biasanya kita bisa lihat kan perbedaan tinggi permukaan di tabung 1 dengan tinggi permukaan di tabung 2 itu bedanya kita bisa ukur dengan mata telanjang gitu kan. Nah, karena ini bisa diukur dan A1 dan A2 itu juga bisa diukur, ya tinggal diukur pakai penggaris saja gitu kan, pipanya itu lebarnya berapa, ini lebarnya berapa gitu kan. Semua kuantitas ini bisa diukur dan G itu diketahui, maka U1 itu bisa diketahui dengan prinsip Bernoulli, yaitu akar dari 2G delta H dibagi A1 dibagi A2 kuadrat dikurang 1, begitu teman-teman ya. Maka ini adalah aplikasi pertama yang kita pelajari menggunakan persamaan Bernoulli. Gitu. Di kuliah selanjutnya kita akan coba kotak-katik ya persamaan Bernoulli ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks.